Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan kita hari ini akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Berbahagia kita sekalian yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan berjalan dalam tuntunan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu dan kebenarannya membuat kami mengerti akan karya-Mu, akan hati-Mu, dan kami dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran dan kerinduan-Mu itu. Berkatilah kami ya Roh Kudus, tuntunlah kami dengan kebenaran. Kiranya lebih banyak daripada yang dikatakan manusia, Engkaulah akan mengatakan maksud-Mu ke dalam setiap hati saudara-saudara yang bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini sebetulnya masih nyambung ya dengan bagian firman Tuhan yang kita bahas yang lalu ya, dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ya, tentang Stefanus. Bagian ini kita bicara tentang bagaimana Stefanus itu dikuburkan, dan kita kemudian membahas tentang seorang yang bernama Saulus ya, yang pada waktu yang lalu di ayat yang ke-58 itu disebutkan bahwa Saulus itu adalah seorang pemuda di mana orang-orang yang melempari Stefanus dengan batu itu meletakkan jubahnya. Di dalam pasal 1 ayat 8 dikatakan Saulus ini juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 26 ayat 10 itu, kita juga akan menemukan ya, ini diingat oleh Paulus ketika dia berkata pada Raja Agripa itu, aku dulu itu mencari orang-orang Kristen dan aku setuju kalau mereka dibunuh. Nah, itu sama dengan catatan Lukas ya, dikatakan bahwa Saulus setuju Stefanus itu dibunuh ya. Paulus itu terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Waktu itu namanya masih Saulus saudara-saudara ya. Dia adalah orang yang setuju Stefanus itu dihukum mati. Dan kalau kita memperhatikan kemudian di ayat yang ketiga saudara-saudara, dikatakan Saulus itu berusaha membinasakan jemaat itu. Dikatakan dia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi saudara-saudara, Saulus itu menganiaya orang Kristen dengan sangat luar biasa ya. Dan kesaksian itu juga lah yang dia tulis kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-22 dan ke-26. Saya akan bacakannya untuk saudara begini, dicatat oleh Paulus sendiri yang mengatakan bagaimana dia menganiaya orang Kristen.
Di dalam pasal 22 ayat 4 dan seterusnya, Paulus berkata begini tentang dirinya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Ya, di dalam pasal 26 dia juga mengatakan tentang bagaimana dia menganiaya orang Kristen. Ayat 9. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Ya, nah saudara-saudara, Saulus itu berusaha membinasakan jemaat itu. Nah saudara-saudara, tadi menarik saudara-saudara. Sesungguhnya ketika Saulus itu berusaha membinasakan orang-orang Kristen itu, alasan dia itu adalah karena dia mau berbuat baik untuk Tuhan. Ya. Nah hari ini saya akan sedikit membahas tentang Saulus itu saudara-saudara ya, yang menjadi nanti Paulus ya. Saulus itu adalah seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus di provinsi Kilikia di wilayah Asia Kecil. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 21 dan juga dalam Filipi pasal 3. Dia adalah keturunan suku Benyamin dan termasuk orang Ibrani. Tetapi dia sendiri adalah warga negara Romawi ya. Dia hidup selama hampir 7 dekade penting sejak kelahiran Yesus. Di dalam Alkitab, ia digambarkan sebagai orang yang kecil, memiliki kelemahan dalam penglihatan. Di dalam Galatia 4 ayat 15, Galatia 16 ayat 11 itu dikatakan bahwa aku menulis tulisan dengan besar-besar itu ya. Dan ia tidak terlalu fasih berbicara menurut dia sendiri ya. Dalam 2 Korintus 10 dia mengatakan aku tidak fasih berbicara. Nah Paulus itu digambarkan sebagai seorang laki-laki yang pandai. Kalau ada gambar-gambar itu ada botak, berhidung mancung seperti kakak tua, dan dia digambarkan sebagai seorang yang keras. Selain itu, Paulus adalah seorang yang taat terhadap hukum Taurat, bahkan menyebut dirinya sendiri seorang Farisi. Pendidikan keagamaannya berakar pada kepatuhan terhadap hukum Taurat yang sungguh-sungguh. Sebagaimana seorang Farisi itu di tengah-tengah orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang berjuang untuk hidup sesuai dengan hukum Taurat. Ya, menurut adat orang Yahudi, karena dia sendiri orang Yahudi, maka sebenarnya sejak umur 5 tahun mungkin dia sudah dibiasakan untuk membaca kitab suci. Pada umur 10 tahun dia dibiasakan untuk mempelajari Mishnah dan berbagai tafsiran hukum Taurat. Dan pada umur 13 tahun, orang-orang Yahudi yang taat itu biasanya membawa anak-anaknya ke Yerusalem dan menyerahkannya pada guru-guru untuk belajar Taurat. Dia menjadi bar miswah itu ya, anak Taurat itu ya. Nah saudara-saudara, Saulus itu mengatakan bahwa dia dulu diajar oleh seorang yang bernama Gamaliel, yaitu seorang rabi Yahudi yang sangat dihormati dan termasyhur di Yerusalem. Di sana dia juga diajari tentang tradisi-tradisi Yahudi ya, dia menyebutnya sebagai tradisi nenek moyang ya, dalam Kisah Rasul 22 ayat 3. Dan bukan cuma itu, nampaknya dia juga dipersiapkan untuk menjadi rabi, yang menjadi guru ya. Dan karena itu katanya
dia harus memperlengkapi diri dengan sebuah keahlian, supaya nanti kalau dia menjadi rabi, dia tidak mengandalkan pemberian orang, tapi mengandalkan keahliannya itu ya. Dan kita kemudian mengerti Paulus itu kemudian menjadi seorang tukang tenda yang bagus ya. Nah, kenapa begitu? Karena itu adalah tradisi orang-orang di Tarsus yang memang mempunyai industri untuk pembuatan tenda-tenda. Ya, rupanya Paulus belajar untuk membuat tenda itu dari keluarganya yang di Tarsus itu ya. Dari latar belakang inilah saudara-saudara kita mengerti bahwa sesungguhnya Paulus itu menganiaya orang Kristen itu karena keyakinannya bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sesat. Dia mengatakan bahwa aku menganiaya jemaat Tuhan itu karena aku mengira berbuat bakti kepada Allahku ya. Nah, tapi dia melakukannya dengan keras. Dan kalau kita sudah membaca tadi di dalam pasal 26 itu dikatakan, aku dengan kemarahan ya, dengan kebencian yang berkobar-kobar, aku tuh menganiaya para pengikut jalan Tuhan itu ya. Nah, saudara-saudara, kelak ketika dia bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus, saudara-saudara, dia mengingat itu semua dan dia melihat betapa besar kasih karunia Tuhan kepada dia yang menjadi penganiaya itu, sehingga dia boleh diselamatkan. Saya akan teruskan. Setelah penganiayaan terhadap Stefanus itulah dikatakan oleh firman Tuhan, penganiayaan dimulai terhadap orang-orang Kristen, terhadap orang-orang percaya. Kata penganiayaan yang dipakai di sini itu mempunyai konotasi penyiksaan secara fisik ya. Bahkan ada gambaran mereka itu disiksa dengan hewan begitu ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca sejarah gereja, maka kita akan menemukan bahwa jemaat mula-mula itu mengalami penyiksaan yang hebat ya. Pertama-tama mereka itu dijadikan mangsa memang binatang-binatang buas, entah itu di arena atau mereka itu di tempat-tempat perburuan, mereka dikejar-kejar oleh anjing-anjing begitu ya, dan mereka dimangsa oleh binatang-binatang buas itu. Orang-orang Kristen itu juga dijadikan obor-obor hidup di taman-taman katanya ya. Mereka ditaruh di tengah taman lalu diberi lilin kemudian dinyalakan ya, menjadi obor-obor hidup. Dan ada di antara mereka katanya yang disalibkan seperti Tuhan Yesus. Kita tahu Petrus itu mati disalib dengan terbalik ya, karena dia merasa tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Paulus sendiri dipenggal kepalanya ya. Dan kita tahu bahwa Matius itu ditombak. Ya, saudara-saudara, mereka mengalami aniaya. Nah, saudara-saudara, oleh karena aniaya itulah orang-orang Kristen itu dikatakan, kecuali rasul-rasul, mereka semua tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi mereka tersebar itu sebenarnya melarikan diri dari penganiayaan, dari penderitaan ya. Dan dikatakan mereka itu larinya ke daerah-daerah Yudea dan Samaria. Berarti mereka dari mana lari? Dari Yerusalem. Jadi Kristen yang pertama itu memang berpusat di Yerusalem, dan kemudian mereka mulai lari tersebar ya. Nah, nanti kita tahu juga sesungguhnya mereka tersebar sampai ke luar Yerusalem ya, keluar Yudea, keluar Samaria, yaitu sampai ke Damaskus, di mana nanti Paulus juga mengejar mereka ke sana ya. Orang-orang Kristen itu melarikan diri dari penderitaan. Tetapi kalau kita membaca tempat mereka lari itu, saudara-saudara, kita diingatkan bagaimana Tuhan Yesus itu mengatakan begini, bukan, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lalu Yudea, lalu Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, rupanya orang-orang ini tersebar ya, karena mereka teraniaya. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang keempat itu, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan
Injil. Nah saudara-saudara, justru ketika mereka teraniaya, mereka tersebar itu, mereka memberitakan Injil. Nah saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kemudian nanti kita akan menemukan cerita di dalam bagian-bagian berikut bagaimana Saulus itu mengejar mereka. Sebab sekalipun mereka sudah pergi dari Yerusalem, mereka masih terus memberitakan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Ya, itulah Injil yang diberitakan dan kemudian ditentang oleh Saulus. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah yang boleh kita pelajari dari bagian yang kita baca ini? Ya, saya mencatat beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, kita mengerti pada bagian ini ya, bahwa Tuhan itu memakai penganiayaan yang mereka alami itu untuk membuat Injil itu tersebar. Menarik saudara-saudara, Lukas itu mencatat orang-orang yang melarikan diri itu membawa serta imannya. Mereka bukan melarikan diri lalu bersembunyi, tapi mereka melarikan diri sambil terus menceritakan akan keselamatan yang mereka terima di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 1, sesungguhnya ini adalah kuasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi kekuatan memberitakan Injil ini, kekuatan untuk terus berani menyatakan iman di tengah-tengah aniaya itu adalah sungguh-sungguh karunia Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini kuasa Roh Kudus. Tapi mengapa mesti ada penganiayaan, saudara-saudara? Nah, saya diberitahu saudara-saudara bahwa orang-orang Yahudi yang tersebar ini mungkinlah orang-orang Yahudi yang pada waktu Paskah ketika Tuhan Yesus disalibkan itu mereka datang ke Yerusalem, ya. Dan kemudian oleh khotbah Petrus mereka tuh menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan seperti jemaat mula-mula waktu mereka percaya, mereka itu belajar Injil Tuhan, ya. Nah, tetapi menariknya, nampaknya mereka nyaman di Yerusalem itu, ya. Mereka saling memberi, saling mengasihi, saling menolong, dan ada keakraban dan sukacita yang besar di antara mereka sendiri, ya. Dan saudara-saudara, ada orang yang mengatakan mungkin juga ada orang-orang tua yang datang ke Yerusalem itu tidak mau balik lagi, begitu ya. Orang-orang Yahudi itu tidak senang keluar dari Yerusalem. Sebab di luar Yerusalem itu sesungguhnya mereka menghadapi bangsa-bangsa yang menurut mereka kafir. Ya, mungkin karena pekerjaan, karena suatu mereka cari uang di kota-kota lain, kota-kota besar di luar Israel. Tapi kerinduan mereka, orang-orang Yahudi itu ingin mati di tanah suci itu, saudara-saudara. Ya, sehingga mereka datang ke Yerusalem dan nampaknya mereka tidak mau keluar, ya. Nah, tetapi Tuhan membuat mereka mengalami aniaya itu dan oleh karena itu mereka harus keluar. Nah, supaya genaplah amanat agung itu, yaitu mereka harus pergi, ya, dan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang semula dari Yerusalem itu terpaksa harus keluar lagi dan kembali ke tempatnya masing-masing. Bahkan mungkin ada orang-orang yang ikut dengan mereka. Dan di tempat-tempat yang baru itu mereka memberitakan Injil. Ya, kemudian kita akan menemukan ada jemaat-jemaat yang di luar Yerusalem yang didirikan oleh orang-orang awam yang memberitakan Injil. Bukan oleh rasul-rasul. Jemaat di Roma, jemaat di Antioquia. Itulah jemaat-jemaat yang memberitakan Injil setelah mereka pulang dari Yerusalem itu. Nah, saudara-saudara sekalian, ini juga menjadi peringatan buat kita, ya. Gereja pun harus memberitakan Injil.
Kalau gereja mengalami kesukaran dan aniaya, saudara-saudara, barangkali kita harus pergi dari tempat di mana kita berasal. Mari kita mengingat pesan Tuhan ini. Barangkali kita memang harus pergi untuk memberitakan Injil. Sebab itulah tugas kita yang sesungguhnya. Membawa amanat agung Tuhan itu sampai ke ujung bumi. Yang kedua, dari cerita tentang Saulus yang nanti namanya berubah menjadi Paulus itu, saudara-saudara, kita mengerti betapa berkuasanya Tuhan. Bahkan Tuhan mempunyai rencana pada orang-orang yang menentang kekristenan. Saulus itu yang nanti bernama Paulus itu menceritakan berkali-kali di dalam kisah hidupnya, ya, ketika dia bersaksi pada orang-orang Yahudi di dalam Kisah Rasul pasal 22. Nanti dia bersaksi pada Raja Agripa dalam Kisah Rasul pasal 26. Dia bercerita tentang hidupnya dalam kitab Filipi. Dia juga bercerita dalam kitab Galatia, ya. Dan bersama-sama dengan catatan Lukas yang kita baca ini, jadi paling tidak 5 kali, paling tidak, ya. Bagaimana Paulus itu menggambarkan, saya dulu adalah seorang yang menentang jalan Tuhan. Saya dulu dengan kemarahan yang berkobar-kobar membinasakan umat Tuhan. Saya setuju mereka dihukum mati. Saya mencari mereka rumah ke rumah. Saudara-saudara bayangkan ya. Jadi dia masuk satu rumah demi satu rumah, satu pintu untuk menangkap orang Kristen lalu menyeretnya keluar. Tetapi kemudian Paulus itu berkata, tetapi kemudian Tuhan menemukan aku di Damsyik, dan kepada penglihatan yang dari sorga itu, aku tidak bisa menyangkalinya. Ini memberitahukan kepada kita, ya, mari kita terus berdoa bahkan bagi orang-orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus mengajari kita untuk kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, bukan bagian kita membenci orang yang menganiaya kita, karena sungguhnya di antara mereka pun sesungguhnya Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Dan di antara mereka pun akan muncul orang-orang seperti Paulus ini. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dia bisa melakukan melampaui apa yang kita pikirkan, ya. Tuhan berkuasa merubah hati, merubah pikiran. Tuhan berkuasa merubah hidup seseorang untuk menjadi alat di tangan Tuhan memberitakan Injil-Nya. Saudara-saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara, ya. Barangkali ada keluarga yang belum percaya, jangan putus asa, berdoalah. Tuhan akan membuat orang-orang yang dikehendakinya itu, mungkin adalah keluarga kita, bahkan itu musuh kita, untuk menjadi pengikutnya, ya. Nah, yang terakhir saudara-saudara, saya ingin menyoroti sedikit berita tentang Stefanus itu, ya. Dikatakan begini, orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Dari kata ini saya mengerti Stefanus itu dikasihi. Dia diratapi dengan sangat, menunjukkan rasa keterhilangan yang besar. Saudara-saudara, Stefanus itu mati. Tetapi orang-orang percaya itu mengingat imannya, ingat khotbahnya, ya. Stefanus itu mati, tetapi imannya hidup, ya. Itu ditulis juga dalam Ibrani pasal 11 itu, bukan? Habil itu karena iman ia berbicara sekalipun dia sudah mati. Saudara-saudara sekalian, suatu hari kita pun akan meninggalkan dunia ini. Tapi apakah iman kita tetap hidup? Stefanus sudah mati 2000 tahun yang lalu, tapi imannya berbicara sampai hari ini. Dia dikenang sebagai seorang yang mengasihi Tuhan.
Kematian Stefanus barangkali kelihatan kejam karena dia dirajam, dihukum mati. Tetapi Lukas mencatatnya sebagai sebuah kedamaian. Dia tidur dan orang-orang percaya meratapinya, mengingatnya. Imannya itu tetap hidup sekalipun dia sudah mati. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara merenungkan bagaimana hidup kita nanti kalau kita mati. Apakah iman kita tetap hidup? Bagaimana kita membuat iman kita hidup? Jikalau orang-orang di sekitar kita, nanti anak-anak kita, cucu kita melihat di tengah kesukaran-kesukaran itu, mereka melihat Tuhan itu sungguh berkarya dalam hidup kita, menuntun kita mengambil jalan yang benar, menuntun kita dalam kesukaran dan masalah kita itu tetap hidup memuliakan Tuhan. Iman itu menuntun kita untuk mempunyai damai sejahtera, ucapan syukur, bahkan di dalam penderitaan dan aniaya yang kita hadapi. Saya berdoa saudara-saudara, begitulah kita kelak akan diingat, begitulah kelak iman kita akan tetap hidup, sekalipun kita sudah mati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan menuntun kami bukan hanya tahu kebenaran itu, tapi biarlah kami hidup di dalam kebenaran itu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, tuntunlah kami di jalan yang benar. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Nanti kita bertemu jam 6 untuk mendiskusikannya. Kalau ada pertanyaan, saudara boleh nanti menyampaikannya dalam pertemuan kita di Zoom meeting jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.